Annyeonghaseyo, welcome to RPUL atau Rangkuman Pengetahuan Umum EXO-L. Long time no see, akhirnya RPUL dirilis lagi nih, episode terbaru RPUL kali ini. Kita bakal ngomongin soal yang lagi aku pakai nih, yaitu fan meetingnya EXO. Tapi seperti biasa nih ya, sebelum kita mulai ngobrolin soal fan meetingnya, gimana kalau kita ngubek-ngubek dulu nih berita soal EXO beberapa minggu belakangan kali ya. Pokoknya yang paling baru kita bahas nih. Kayak yang pertama nih, dramanya Sehun yang All That We Love bentar lagi bakal tayang. Oh my god, gak sabar banget gak sih? Jadi tuh tayangnya tanggal 5 Mei di TVing ya. Dan udah ada teaser-teasernya banyak banget kan yang nunjukin karakternya Sehun yang kayak gak acting itu, yang emang Sehun banget tuh Goyu ya. Dan nanti bakal ada press conference-nya tanggal 3 Mei di channel YouTube TVing. Jadi jangan lupa ya untuk ditonton nanti. Terus selain itu Sehun juga nih abis masuk majalah Days Korea untuk edisi Mei 2023 guys. Selanjutnya ada berita dari Baekhyun nih ya. Baekhyun abis perform di 2023 Love Some Festival. Banyak banget lagu yang dibawain sama Baekhyun ya. Udah kayak solo concert pokoknya. Ada Becha, ada UN Village, ada Take You Home Candy, Love Again, Beautiful, yang OST-nya EXO Next Door. Terus banyak banget deh. Kalau kalian paling suka yang mana nih lagunya Baekhyun yang dibawa ini? Dan selain itu Baekhyun juga ngerilis dance practice dari lagu Becha ya. Ini koreografinya baru dan dirilisnya di channel YouTube-nya SMP4. Dan udah ada challenge-nya, Becha Challenge. Ayo yang belum ikutan harus ikutan ya. Seru banget sumpah Becha Challenge. Siapa tahu dilihat sama Baekhyun ya kan. Next juga kita ada berita dari Uri Leader Suho nih. Jadi ada teaser official untuk musikal Mozart nih yang bakal diperanin sama Suho. Ini akhirnya dirilis guys. Dan musikalnya ini tuh bakal main dari tanggal 15 Juni sampai 22 Agustus 2023 di Korea ya. Jadi misalnya kalian lagi ada waktu ke Korea nih di tanggal itu, make sure untuk nonton nih kalau misalkan lagi sempet ya. Karena film pasti beda banget sama nonton konser. Karena di sini kita bakal ngelihat Uri Junmyeon akan acting dan sekaligus nyanyi, perform as a musical actor di musikal Mozart. Terus Suho juga di Bubble sempat bilang kalau tahun ini tuh nggak ada Suho Sengpa atau nggak ada Suho birthday party ya kayak member lain ya, karena emang katanya dari segi waktu tuh nggak ada guys gitu deh. Dan Suho juga sempat spotted atau sempat terlihat syuting sesuatu nih di Seoul ya. Kira-kira apa ya? Kayak sih Farsho kali ya. Kalau menurut kalian apa guys? Komen. Selanjutnya ada berita juga nih dari Kai yang menghiasi cover untuk majalah Harper's Bazaar Korea edisi Mei 2023. Cakep banget dia di situ, mohon maaf ya, posenya sah sambil pamer jam tangan Omega Watch. Agak salfok ya, kayaknya salfoknya malah ke muka kayaknya bukan jam tangannya. Terus juga ada nih yang abis jadi global ambassador atau global spokesperson, yaitu Lay. Jadi Lay ini abis jadi global brand spokesperson untuk brand Serova. Serova ini tuh kayak brand kacamata gitu ya guys. Selanjutnya juga ada nih berita dari EXO SC yang bentar lagi akan ngadain fan meeting ya. Selain di Indonesia kemarin nih yang abis nonton kita nih yang back to back ya, ada juga nanti bakal di Filipina dan juga Singapura, ada Kuala Lumpur juga di Malaysia. Nah kemarin itu kan sempet tiketing ya EXO SC back to back yang di Manila, yang di Filipina ya, dan itu langsung sold out guys, terjual abis. Terus kita juga ada berita dari EXO yang abis datang ke pernikahan salah satu staff SM-nya yang which is adalah manajernya EXO sendiri, dan mereka tuh nyanyi For Life. Dan EXO abis ngerilis lagu nggak baru sih, jadi kayak ngerilis ulang lagu Bird tapi versi The Best, dan itu dirilis setelah hari pertama fan meeting yang di Jepang. Nah ngomong-ngomong soal fan meeting, gimana kalau kita langsung aja ngobrolin soal per fan meetingan EXO tahun 2023 ini. Jeng jeng, di tanggal 8 Februari 2023 tiba-tiba nih akun Wirawan EXO nih, admin Wirawan ngepost sesuatu yang bikin kita kaget ya, karena biasanya kan sukanya mendadak-mendadak kayak kita tahu bulat ya, tapi kali ini tuh dikasih spare waktu 2 bulan sebelum. Jadi tanggal 8 Februari 2023 di-announce nih di SNS-nya EXO kalau EXO bakal ngadain fan meeting untuk ngerayain Enif mereka yang ke-11. Dan fan meetingnya itu diadain tanggal 8-9 April. Dan bener aja, fan meeting ini tuh bernama EXO Clock ya. Fan meeting untuk merayakan anniversary EXO yang ke-11 guys. Dan ini diadain di KSPO Dome di Seoul. For your information, KSPO Dome ini kapasitasnya bisa sampai 15 ribuan orang lah. Dan ini tuh sold out semua tiketnya dalam waktu sangat singkat
guys. Dan fan meetingnya ini nggak cuma offline doang, tapi juga ada online-nya. Jadi teman-teman dari seluruh dunia, EXO seluruh dunia juga bisa nonton, tapi tanggal 9 Aprilnya doang nih lewat Beyond Live. Untuk harga tiketnya sendiri, kalau yang offline, semua section rata itu 99.000 won atau sekitar nggak nyampe 1,5 juta rupiah lah ya, kurang lebih. Dan itu tuh tergolong murah. Emang kalau di Korea tuh kalau fan meeting, konser tuh sebenarnya lumayan murah. Yang bikin mahal adalah caloknya. Dan itu tuh kayak ada lantai ground, lantai 2, lantai 3, dan itu tuh sama harganya 99.000 won. Nah, meanwhile kalau yang tiket online yang di Beyond Live ini harganya itu 40 US dollar atau sekitar 500 ribuan. Ya, ini tuh untuk yang live nih, nonton langsung, yang di saat yang sama. Tapi kalau misalkan mau beli yang paket yang live plus bisa di restream atau dinonton ulang, itu tuh 45 US dollar atau ya hampir 600 ribu lah. Kalau kalian sempat nonton nggak nih kemarin nih, mau yang offline ataupun yang online? Ayo komen di bawah. Satu hal yang aku notice tuh, seat plan EXO Clock itu cakep banget, ya nggak sih? Kayak dia tuh ada main stage-nya, terus ada stage extension lurus, terus tiba-tiba ada extension lagi nih, 2 nih, mengsong gini ya, kayak angka jarum jam 4, 8, sama 12. Kan EXO debutnya 8 April 2012. Gokil gak sih detailnya itu loh. Dan EXO-nya ini tuh sering banget jalan ke daerah extension situ karena biar bisa nyapa fans dari lantai 2 dan lantai 3 gitu ya. EXO nih ya, walaupun udah lama nih nggak ngegelar kayak fan meeting atau konser, sekali yang ngegelar tetap aja sold out. Mana nih EXO-L yang bilang, aduh aku bokeh nggak punya uang, tetap aja beli. Saya karena emang apa ya, se-worth it itu sih kalau menurut aku sih. Dan lucunya itu di EXO kali ini tuh ada dress code yang ditentuin sama member EXO-nya. Jadi untuk di hari pertama tanggal 8 dress code itu jadi dibagi 2 nih, section kiri sama section kanan gitu ya, dibelah 2 gitu ya. Yang hari pertama itu dress code-nya hijau sama oranye. Udah kayak e-commerce versus e-commerce ya. Dan aku main tuh kebetulan nontonnya hari pertama doang, jadi dapet kebetulan seat number aku tuh dapet yang di section yang hijau nih dress code-nya. Nah, untuk day kedua itu tuh blue sama pink, biru sama pink. Jadi itu official merch untuk fan meetingnya, bukan yang Enif-nya ya. Jadi tuh banyak banget nih merchandise-nya. Ada merchandise fan meeting, ada merchandise untuk anniversary, ada GWS deh. Nah, untuk yang merchandise fan meeting-nya itu tuh ada slogan, ada hoodie, terus ada 4-cut photo set, ada Fortune scratch set, ada special AR ticket set, ada postcard book, ada portrait acrylic stand keyring. Dan itu semuanya tuh udah sold out karena belinya itu online war dan di pick up di hari konser gitu. Dan bisa juga sih pengiriman delivery sih. Dan kemarin tuh aku bagi pengalaman sedikit ya waktu kemarin nonton EXO Clock di Seoul. Ya, jadi emang dari awal tuh rencananya emang cuma pengen nonton 1 hari di tanggal 8-nya karena ya hari Enif-nya gitu kan, 8 April. Dan banyak banget yang nanya, Kak kenapa nggak nonton yang Jepang juga? Jepang uang sakunya lebih mahal nih guys, biaya hidupnya di sono nih. Ya udah akhirnya nontonnya di Korea gitu. Emang belum jodoh aja sih yang di Jepang ya, dan tiketing Jepang tuh lebih susah karena pakai gacha atau undian. Dan aku nggak nyesel sama sekali sih, walaupun ya agak-agak sedih sih karena aku hari kedua juga ikutan datang ke venue tapi nggak ikutan nonton. Dan itu beneran rame banget. Siapa yang bilang EXO udah nggak ada fans ya? Bohong banget, sumpah. Rame banget. Dari paling tua apa paling muda tuh ada. Anak kecil sampai yang udah berumur gitu ya ada guys datang. Dan kebetulan kan KSPO Domin tuh letaknya kayak apa ya, di Indonesia tuh ibarat di GBK ya, emang ini tuh taman untuk publik. Sampai orang-orang tuh bingung, ini ada apaan nih rame-rame gitu kan. Yang turns out adalah fan meetingnya EXO. Ini baru fan meeting, bayangin kalau konser guys. Seru-seru banget. Dan aku tuh udah standby di KSPO itu dari sekitar jam makan siang. Jadi tuh aku makan siangnya di KSPO. Kebetulan ada minimarket ya. Akhirnya saya makan makanan minimarket biar cepat set gitu kan. Main tuh ada bareng Petong, ada bareng Clary, ada bareng Nares, bareng Joan. Pokoknya teman-teman aku yang kalian lihat di story lah ya waktu nonton ya. Itu kebetulan memang kita explore semua dan nonton di hari itu. Dan yang aku suka dari fan meet atau konser di Korea itu tuh bener-bener terorganisir guys. Staffnya juga banyak yang ngider-ngider pakai rompi gitu kan. Rompi itu mentereng gitu, ijo dreng gitu, dan kelihatan banget ini staff gitu kan. Jadi kita nggak usah nanya-nanya, terus staffnya akan bantu gitu loh, dan semua staffnya friendly banget. Nah jadi sistemnya itu aku kan pesen tiketnya kan online ya, tiket
fan meetingnya ya, dan itu tuh harus ditukar sama tiket kertas dulu nih. Jadi aku kebut tiket kertas, tuker nih, udah dapat tiket kertasnya, baru deh habis itu ditukar jadi tiket gelang. Jadi emang harus kayak gitu karena biar dilihat nih ini orang yang beli namanya sama nggak nih. Jadi ya emang menghindari penipuan tiket ataupun calo gitu kan. Bagus-bagus. Itu kalau misalkan di Indonesia bisa dilakuin, menurut aku tuh akan sangat bagus sih. Karena emang yang bisa nuker itu tuh cuman yang megang tiket. Kayak kemarin tuh aku pas mau nuker, aku harus kasih lihat paspor karena kan dilihat kan namanya sama apa enggak kayak gitu. Terus udah nih tinggal nunggu masuk ke dalam venue karena kan itu kan masih belum open gate ya. Nah, itu tuh jadi aku tuh sengaja emang datang duluan buat ngonten sih. Buat joget di depan KSPO ya. Dan ketika udah venue-nya udah boleh dimasukin, akhirnya ya udah aku sama teman-teman masuk, dan pas masuk ke dalam venue, itu tuh deg-degannya berasa banget. Jadi ini tuh sebenarnya bukan pertama kalinya aku masuk ke KSPO ya. Jadi dulu aku pernah nonton Exploration yang di Seoul, itu juga kebetulan venue-nya di KSPO. Tapi emang beda sih, waktu itu aku ground. Nah yang ini tuh aku di lantai 3. Dan lantai 3-nya aja itu masih deket banget karena ada si panggung extension. Aku seneng banget sih. Kalian bisa lihat di highlight story aku, itu aku ada ngepost seberapa deket. Mau yang di zoom, mau yang ini kakak di zoom tuh, itu sedekat itu. Jadi agak lega juga sih, walaupun dapatnya yang di lantai 3, tapi tetap nggak berasa rugi. Terus udah tuh mulai fan meetingnya, emang seru banget, ada banyak sesi ngobrol karena fan meeting kan. Main games, terus juga ada lucky fans. Oh my god, bayangkan Anda tiba-tiba disamperin Baekhyun sama Suho disuruh nyanyi. Jadi itu tim ijo lawan tim oren, karena kan ini ya dress code-nya kan beda gitu kan. Seru banget sumpah. Terus member-member juga pada ya jumpa kangen sama Eri, sama EXO-L. Dan unexpectedly mereka tuh perform banyak lagunya. Aku kira akan cuma 3-4 lagu gitu ya, kayak yang Enif ke-10 kemarin. Ternyata enggak, perform banyak banget. Kayak ini setlist itu ada The Eve, ada Love Shot, Don't Go, ada Unfair, ada Lucky, ada Growl, sama ini yang paling aku suka banget. Aku karena bener-bener gak expect akan ada Love Me Right. Aku beneran kaget, kayak dari luar tuh sebenarnya kedengeran mereka tuh lagi rehearsal lagu Love Me Right gitu kan. Tapi tuh aku nggak expect mereka akan pakai kostum yang itu, yang kemeja putih celana jeans. Oh my god, itu aku suka banget. Terus juga di ending ada lagu Angel ya, ini banget ya, lagu ending banget ya. Dan tapi tidak sampai situ saja, kira tuh udah pada kelar nih kan. Kayak loh, tapi kok lampunya masih mati nih ya kan. Ternyata EXO perform lagu baru, lagu yang akan dirilis nanti buat comeback. Gila sih, itu bagus banget yang Let Me In. Kayak ini kita satu stadion ya bener-bener kayak shock gitu, kayak gila sih, ini gila banget sih, bener-bener kayak ini apa pemirsa. Nah cuman emang agak ada beda ya di hari kedua sama hari pertama. Di hari pertama itu kan main game itu tebak koreo, jadi tuh kayak semacam apa ya, digilir gitu, yang dari paling depan ke paling belakang harus nebak gitu kan, ini koreo apa. Nah cuman yang hari kedua bedanya mereka lebih banyak ngelakuin tren. Kayak contohnya tren yang Kawaii Kute Gomen, terus juga ada tren yang Hype Boy, terus ada nari rover bareng. Ya ampun, itu seru banget. Low-key iri dengan hari kedua sih, karena kayak pengen lihat mereka Kawaii Kute Gomen. Dan kostumnya juga beda. Kostum hari kedua tuh mereka ada pakai seragam gitu kan. Dan overall tuh aku bisa kasih 10/10 sih dari pengalaman nonton ini ya, EXO Clock. Cuman aku agak menyayangkan, ini pasti juga kalian udah pada tahu dan banyak beritanya ya. Jadi tuh Chen sama Chanyeol emang agak-agak dikasih silent treatment gitu, dan it's true. Emang aku ngerasain sendiri waktu di sana. Apa ya? Kan ada VCR gitu kan. VCR-nya kan kadang nunjukin close up scene member gitu kan, muka-muka membernya gitu. Ketika Chen tuh yang teriak cuman dikit banget. Kayak aku kayak cuman gue nih yang teriak nih. Cuma aku kayak bodo amat deh kan, I pay for myself so I just scream gitu kan. Nah yang lain tuh kayak pada diem gitu. Nah Patu Chanyeol juga, jadi kayak anggapan nih level teriaknya tuh 1-10 gitu kan. Yang lain tuh member-member lain tuh ada di 8-10. Chen tuh kayak di 3-4, Chanyeol tuh kayak di 5-6 gitu loh. Kayak nggak sebanyak member-member lain yang diteriakin gitu kan. Cuman tetap ada, walaupun emang nggak banyak. Kayak aku nggak ngerti aja sih kenapa sih. Dan yang emang di fan meeting Korea kemarin tuh berasa banget
Chen sama Chanyol tuh beneran kalem banget gitu. Bayangin Chen sama Chanyol yang aslinya beringasan jadi kalem, jadi jaim. Karena ya aku ngerti sih, maksudnya kalau di posisi mereka juga ya gimana ya, bingung juga ya kan, karena ya balik lagi jadi serba salah gitu. Kalau misalnya kalian yang ada di sana kan bakal ngapain guys kalau Chen sama Chanyol didiemin sama sebelah kalian. Oke, kita lanjut bahas soal fan meeting selanjutnya, yaitu fan meeting yang di Jepang nih. Jadi tanggal 10 Februari, sekitar 2 hari setelah fan meeting Korea diumumkanlah kalau EXO akan ngadain fan meeting juga, tapi di Jepang ya, yang bernama EXO Channel The Best in Japan. Ini tuh sebenarnya tuh event fan club sih. Jadi itu yang bisa nonton sebenarnya adalah yang udah daftar di EXO Japan, membership Jepang. Itu juga salah satu pertimbangan kenapa aku nonton di Jepang, karena pengeluarannya jauh lebih banyak. Karena aku kan gak daftar EXO Japan ya. Nah, EXO Japan present EXO Channel The Best ini diadain tanggal 15 sampai 16 April 2023, seminggu setelah EXO ngadain fan meet di Korea ya. Dan ini diadainnya di Belluna Dome Saitama. Dan ini kapasitasnya 30 ribuan orang, karena emang itu tuh sebenarnya adalah stadion untuk baseball ya kan, untuk main baseball, gede banget. Dan harga tiketnya itu tuh 9.800 yen, kira-kira hampir 1,5 juta juga lah kalau dirupiahin lah. Lumayan murah ya. Kapan ya di Indonesia bisa semurah itu ya? Nah, sama kayak yang di Korea ya, di Jepang juga ada official merchandise untuk fan meetingnya. Kayak ada t-shirt, ada tote bag, ada face towel, ada uchiwa, ada cangkir atau mug, ada phone strap, ada power bank, ada hand mirror, acrylic stand, A3 clear file, photocard, sama ada ball keychain. Banyak banget ya, tapi emang Jepang gitu sih dari dulu ya, merch-nya tuh banyak banget. Dan fan meeting di Jepang ini tuh juga nggak kalah seru dari yang di Korea ya. Bahkan aku bisa bilang kayaknya lebih seru dari yang di Korea nih. Jadi makanya agak-agak nyesel juga saya tidak nonton. Nah, untuk setlistnya itu agak beda ya sama yang di Korea ya. Jadi untuk di Jepang ini dibuka sama Growl. Kalau di Korea tuh dibukanya sama The If sama Love Shot ya. Nah, kalau di Jepang nih lagunya ada Growl, ada Love Shot, ada Love Me Right yang Romantic Universe yang Japanese version, ada Coming Over, ada Let Me In lagu baru, sama ada Don't Go dan Bird. Birdnya ini versi terbaru, karena ini The Bird yang sebelumnya udah dirilis kan membernya nggak berlapan ya. Nah, ini membernya tuh versi berlapan Birdnya. Makanya dibikinnya namanya Bird The Best Version, karena emang ditampilinnya tuh waktu di EXO yang The Best ini, yang fan meeting. Dan seperti biasa ya, emang acara untuk fan meeting di Jepang itu tuh emang agak spesial, karena banyak banget gamesnya, ada MC-nya juga. Dan itu tuh seru banget ya. EXO kan waktu datang ini kan berlapan ya, yang di Jepang ya. Jadi tuh 4 versus 4 gitu loh. Mereka dibagi 2 tim, dan mereka tuh harus main game, dapat hadiah. Lucu banget lagi, ada yang Xiumin dapat hadiahnya Nintendo Switch, lucu banget, makanya sumringah. Dan aku notice member-member tuh kelihatan sangat-sangat lebih happy dibanding waktu di Korea. Mungkin ya karena di Jepang mereka bener-bener nggak membedakan member. Mereka tuh nggak ada tuh namanya silent treatment gitu kan. Chen diteriakin, Chanyol diteriakin, semua rata diteriakin. Kayak suka banget lihat fans-fans Jepang tuh. Terus kocaknya tuh banyak banget kayak XL Korea yang orang Korea tuh pada bilang, iri, ya lo ngaca gitu. Ya mereka kan jadi jaim karena mereka tahu kan habit atau perlakuannya XL Korea kepada mereka tuh kayak gimana. Jadi ya mereka ya udah, daripada kena salah ini salah itu, mending ya udah kita kalem aja gitu. Minimal kalau di Jepang tuh mereka bener-bener kelihatan banget enjoy banget di sana. Yang pun wishlist banget sih, pengen banget nonton EXO di Jepang. Aduh. Semoga yang nonton ini juga bisa nonton di Jepang ya guys ya. Kurang lebih kayak gitu fan meeting EXO ya, yang EXO Clock sama EXO The Best. Kira-kira kalian lebih suka yang mana nih? Fan meeting di Korea apa fan meeting di Jepang? Ayo komen di bawah. Segitu dulu pembahasan kita hari ini. Semoga nextnya EXO bisa fan meeting di Jakarta ya. Yuk, bisa yuk. Kalau misalnya kalian suka sama episode kali ini, boleh dong di-subscribe biar nggak ketinggalan konten-konten lainnya. Dan jangan lupa untuk di-like, di-komen, dan di-share ke teman-teman kalian, mau yang EXO-L ataupun non-EXO-L. Dan jangan lupa buat follow semua sosmed aku, linknya ada di bawah di description box. Dan semoga yang nonton ini semuanya pada sehat-sehat dan akhirnya bisa nonton EXO nanti ya. That's all for today, see you di next content. Annyeong! Sarang aja!